Lantaran memproduksi narkoba jenis tembakau gorila, 3 orang pemuda di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang diciduk polisi. Mereka diciduk di rumah masing-masing, ketiga pelaku masing-masing berinisial HR, maksud kami MR 21 tahun, berstatus mahasiswa, FA 22 tahun, pengangguran, dan DW 17 tahun, berstatus pelajar. Kapolres Subang AKBP Aris Kurniawan dalam konferensi pers Kamis 25 Maret menjelaskan, ketiga pelaku memproduksi sendiri tembakau gorila atau tembakau sintesis di sebuah rumah di perumahan Puri Kencana, Blok B nomor 10, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Subang. Adapun bahan baku yang digunakan pelaku untuk memproduksi tembakau gorila dipesan secara online dari Cina. Dikatakan Kapolres, ketiga pelaku diketahui sudah memproduksi tembakau gorila selama 4 bulan sejak Desember 2020 lalu. Otak pelaku yang memproduksi tembakau gorila adalah MR, berstatus sebagai mahasiswa swasta di Karawang. MR dikenal sangat cerdas, dia mahir berbahasa Inggris dan Mandarin, serta mampu memproduksi tembakau gorila dengan belajar secara otodidak. Menurut Kapolres Subang, tembakau gorila produksi Ciasem tersebut dipasarkan para pelaku di kawasan Subang, Karawang, dan Purwakarta melalui sosial media dengan sistem paket. Paket kecil dijual seharga Rp300.000, paket sedang seharga Rp600.000, dan paket besar dibanderol Rp1.200.000. Dengan modal Rp2 juta dalam sekali produksi tembakau gorila, pelaku meraup keuntungan bersih sekitar Rp9 juta. Pelaku juga mengaku sudah 6 kali memproduksi barang haram tersebut dan selalu terjual habis. Ketiga pelaku diamankan polisi di rumah masing-masing pada 9 Maret silam. Selain menciduk pelaku, polisi juga menyita barang bukti tembakau gorila siap edar, terdiri 17 paket kecil terbungkus plastik putih, 2 bungkus plastik coklat, dan 13 paket terbungkus kardus rokok. Selain itu disita pula 1 buah timbangan digital, seperangkat alat produksi tembakau gorila, dan 1 buah handphone yang berisi bukti transaksi pemesanan tembakau gorila. Yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat di PTN Puri Kencana Blok B2 nomor 10 Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Adapun tersangka yang berhasil kita amankan ada 3, yaitu dengan inisial MR, FA, dan DW. Ya. Modus operandi ya, terkait dengan tindak pidana yang saya sampaikan ini yaitu melakukan pemesanan melalui online Instagram, ya, yaitu menggunakan sarana media sosial. Kemudian si pelaku ini meracik sendiri tembakau gorila. Ya, kemudian dipaket menjadi 3 paket, ya, kemudian menjualnya via online. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu yang pertama 17 paket bungkusan plastik klip berwarna biru muda berisi tembakau sintetis. Ya. Kemudian 6 paket bungkusan plastik klip warna coklat yang berisi tembakau sintetis, 2 bungkus plastik klip kecil warna coklat berisi tembakau sintetis. Kemudian 13 paket plastik klip yang dibungkus rokok bekas, ya, gudang garam filter. Kemudian 1 buah timbangan digital, 5 lembar stiker hologram, dan 1 buah handphone. Pasal yang disangkakan ya, pada tindak pidana tersebut yaitu pasal 113 ayat 1 junto pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkotika. Dan ya, pasal yang saya sebutkan tadi, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang peradilan anak, ya, karena untuk tersangka atas nama DW ya, masih di bawah umur, yaitu usia 17 tahun. Karena itu kita sangkakan terkait dengan peradilan anak. Ya, kita saksikan barang bukti di sini. Sedianya para pelaku juga berencana memproduksi sabu-sabu. Semua bahan baku sudah dipesan dari Cina dan sudah sampai ke Indonesia, namun barang baku tersebut belum sempat diambil pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Subang. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 113 junto, pasal 112, dan pasal 15. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang RI nomor 35 ayat 1 tahun 2009 tentang pemberantasan narkotika. Khusus untuk tersangka berinisial DW yang masih di bawah umur dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang peradilan anak.
Ahya Nurdin, Cipta TV. Masih terkait warta soal diciduknya 3 orang yang memproduksi tembakau gorila di Ciasem, Kabupaten Subang, inilah pernyataan Kasat Narkoba Polres Subang Ibtu Roni saat diwawancarai pewarta Cipta TV Ahya Nurdin. Bapak Kapolres AKBP Aris Kurniawan Widianto SH, kami dari Sat Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap home industri tembakau gorila atau yang disebut sintetis, mengamankan 3 orang tersangka. Salah satu tersangkanya ada di bawah umur. Tempat kejadian perkaranya di BTN Puri Kencana B2 nomor 10 Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Awalnya tim dari Sat Narkoba di bawah pimpinan Kanit 1 Aibda Deden mengamankan 1 orang atas nama inisial RR. Kemudian setelah diamankan yang bersangkutan, dilihat handphonenya, terjadilah percakapan antara RR dengan teman-temannya yang masih belum kita ungkap. Setelah itu kita kembangkan dan kita amankan 1 orang lagi atas nama FA. FA itu adalah salah satu mahasiswa di Kerawang. Dia adalah orang yang langsung membeli barang tersebut untuk dilakukan peracikan bersama-sama. Barang tersebut tembakaunya didapat dari warung di daerah Kota Kerawang, dan barang cannabinoid itu dibeli dari Cina. Kemudian alkoholnya juga beli melalui online dari Jakarta, diracik di rumah salah satu yang kita amankan juga, yaitu saudara DW yang di bawah umur. Modus operandinya penjualannya tersebut melalui Instagram dengan email dengan nama sandinya Goprank, kalau nggak salah Goprank. Jadi para pemesan yang sudah biasa mesan ke pelaku tersebut, karena ini sudah berjalan hampir 4 bulan, setiap pemesanannya itu melalui online terus, tidak melalui telepon. Jadi setelah barang itu komunikasinya sudah jadi, barang kemudian ditempel di suatu tempat, dan yang tugas menempelnya jadi itu salah satunya adalah teman yang kita amankan tersebut. Cara meraciknya? Jadi ya cara meraciknya, bahan salah satu yang cannabinoid itu beli dari Cina, dicampur dengan alkohol, kemudian dicampur air, dipanaskan di dalam termos itu yang tadi kita dipanaskan. Setelah mendidih panas, diambil tembakonya itu, ditaruh di koran, kemudian disiram. Setelah disiram, diaduk-aduk dengan menggunakan sarung tangan. Setelah itu dijemur. Setelah jemur dan kering, kemudian mereka itu menunggu pemesanan dari yang memesan.
ada yang 5 gram, ada yang 2 gram, ada yang 6 gram, tergantung pesanan. Harga terendah sampai tertinggi itu berapa kan yang dijual oleh para pelaku? Yang terendah itu 150, yang tertinggi 1.300.000. Atas kasus ini ketiga tersangka ini diancam dengan pasal yang sama atau berbeda-beda masing-masing pelaku? Sama, pasalnya sama, yaitu pasal 113 ayat 1, junto 114 ayat 1 dan ayat 2. Sementara untuk yang salah satu tersangka di bawah umur ini kita kenakan pasal tentang peradilan anak, yaitu Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2011, dan tidak dilakukan penahanan karena umurnya 17 tahun. Hukuman ini ancaman penjaranya berapa hukuman penjara? Ancaman hukuman penjara bagi mereka di atas 20 tahun karena ayat 2, barang buktinya cukup banyak. Nah, bagi yang tidak Dari kita berkoordinasi dengan pihak Bapas dan pihak kejaksaan untuk tidak dilakukannya penahanan. cara Mahasiswa, jadi dia belajar mungkin karena lihat dari online, dari YouTube, akhirnya dia bisa tahu sendiri cara membuatnya. Bahkan rencananya tanggal 23 ini juga turun bahan dari Cina untuk membuat sabu-sabu. tanggal 23 Maret 20 Maret, dan sudah ada bukti pemesannya. Sekarang barangnya juga sudah tiba di Jakarta, tapi belum ada yang ngambil. nanti rencananya akan diambil oleh pihak Polres atau gimana? Kita mungkin tinggal koordinasi dengan pihak BC, Bea Cukai. Itu juga akan menjadi salah satu barang bukti juga kan? Rencananya kalau barang bukti tersebut kita dapat, mungkin kita ini karena dia sudah memesan seperti itu dari hasil percakapan. Dia juga pintar bahasa Cina, jadi karena yang mahasiswa ini jadi langsung berhubungan dengan orang Cina. Dan rencananya kalau memang barang itu sudah ada tiba di Subang, akan datang rencana mau ke Subang dari Cina. Nah, yang Jadi semuanya itu masing-masing punya peran. Ada yang tugasnya menempelkan barang tersebut apabila ada yang mau beli, dan ada yang menyiapkan juga. Jadi ada yang ikut meracik itu juga. Jadi masing-masing punya berperan gitu. Tapi yang vokalnya ini yang dua ini. Yang dua. Yang punya modal sama yang punya modal sama yang ini yang nawarin ini. modal pertama mereka sendiri berapa? Awalnya modalnya 2 juta dan berjalan sekarang karena katanya menggiurkan sudah hampir 9 juta. 9 juta. Sekarang sudah berapa bulan? Sekarang sudah berjalan 4 bulan. Dari awal 2 juta sampai punya keuntungan 9 juta per satu kali produksi. Mereka sudah berapa kali produksi gitu? Pengakuannya sudah nggak sampai 10, 6 kali ya? 6 kali dia memproduksi selama kurang lebih 4 bulan. Pasarnya selain daerah mana aja? di Subang dan di Karawang itu di mana pasar? Pasarnya tergantung, karena dia sudah tergantung ada pemesanan, karena di Instagramnya ini sudah terkenal di mana-mana dia. Jadi tinggal nanti ada yang tugasnya masing-masing, dia mau nempel di daerah mana, tinggal pembelinya aja pemesannya. Rata-rata yang belinya itu anak muda semua dan mahasiswa. Nah, kalau followers Instagram apa sudah banyak atau gimana? Followers Instagram untuk Banyak rata-rata. Setelah kita tangkap pun masih tetap aja ada yang yang DM. Nah, kalau masalah jeda waktunya tergantung dari pemesanan. Kalau pemesanannya pagi langsung ditempel
Pagi itu kalau memang malam gitu. Oh, jadi dia kena waktu 24 jam. Dan kita amankan juga pada saat itu pagi-pagi. pagi-pagi seperti itu. Pada saat yang awal diamankan itu karena kita sudah lama mengintai orang tersebut, sudah lagi berada di rumahnya. Oh, lagi Lagi berada di rumahnya. Terus dikembangkan salah satu rekannya yang dia tunjuk itu ada juga di rumahnya kita amankan dan ada barang buktinya di dalam kamar tersebut.